adat Yahudi. Lagi orang Kristen kan bukan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Yesus mati di kafani. Yesus berpuasa. Yesus tidak makan babi. Yesus berdoa, sujud, wajahnya hingga sampai ke tanah, bersujud, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan video yang menarik, ya. Ada seorang pendeta, kelihatannya pendatang baru ini, belum diketahui namanya. Dan di situ dia membuat statement tentang Yesus mati di kafani, dan lalu dia membandingkan bahwa Yesus orang Yahudi dan orang Kristen tidak perlu meniru tradisi Yahudi. Tetapi statement dari pendeta tersebut langsung diskakmat oleh mu'alaf Andre Mu'alaf Prin. Oke, mari kita simak videonya. Yesus mati di kafani. Kok pengikutnya enggak? Oke, kita harus baca Alkitab dengan teliti, ya Bel. Kita lihat di Yohanes 19 ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah sesuai adat penguburan orang Yahudi. Nah, ditekan ini sesuai adat penguburan orang Yahudi. Jadi Yesus tuh matinya di kafani, ya kan? Terus dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah itu sebagai tradisi, sebagai adat Yahudi. Lagi orang Kristen kan bukan orang Yahudi. Jadi kita tidak mengikut tradisi Yahudi, kita mengikut Kristus. Apa yang kita ikuti adalah tuntunan moralnya, ajaran-ajaran moralnya. Gitu, jelas ya? Jelas, Pi. Makasih ya. 2 seconds later. Adat Yahudi. Lagi orang Kristen kan bukan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Yesus mati di kafani. Yesus berpuasa. Yesus tidak makan babi. Yesus berdoa, sujud, wajahnya hingga sampai ke tanah, bersujud, ya. Semuanya itu dilakukan, ya kan, sesuai dengan tradisi Yahudi katanya, ya kan. Tapi lucunya kalian ini tidak meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri, kan begitu, ya kan. Kalian mati menggunakan peti, dipakein jas atau gaun, tidak berpuasa, tidak disunat, makan babi, ya kan, berdoa pun tidak sujud, wajahnya sampai ke tanah. Kok beda ya sama apa yang Yesus lakukan? Nah, kalian itu ngikutin siapa? Ngikutin ajaran siapa? Ya kan, ngaku-ngaku ngikutin Yesus. Nah, teman-teman, ternyata statement dari pendeta pendatang baru tersebut, ya, langsung kena tampol, langsung kena skakmat dari Andre Mu'alaf Prin. Sebenarnya Yesus itu ketika meninggal dunia itu dikafani atau dirias dengan memakai jas. Sebenarnya mayat orang Kristen itu dikafani atau dirias dengan jas atau gaun. Awalnya mayat Yesus dirawat dengan cara dikafani. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Tertulis di dalam Matius 27 nomor 57 sampai 61. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea,
sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah persiapan dan Sabat hampir mulai, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Tertulis di dalam Lukas 25 nomor 50-56a. Matius dan Lukas dengan jelas menerangkan mayat Yesus yang dirawat dengan cara dikafani. Pertanyaannya, mengapa ketika meninggal dunia umat Kristen tidak dikafani, tetapi justru dirias memakai jas, pakai sepatu, pakai sapu tangan, pakai make up, berjubah, bertopi, membawa tas atau tongkat, kadang juga pakai dasi juga, kadang juga pakai pampers juga. Mengapa mereka tidak meniru cara Yesus dimakamkan, yakni dengan cara dikafani? Manakah yang ditiru oleh umat Kristen? Meniru ajaran Yesus atau mengikuti saja akal-akalan pihak gereja? Orang yang mati kemudian dikafani adalah hal yang lumrah terjadi pada waktu itu, karena memang demikian ajaran Tuhan yang dipraktekkan oleh Yesus dan komunitas Yahudi pada umumnya. Pada kisah Lazarus dibangkitkan, mayat Lazarus juga dikafani. This blessing day for Ramadan, you know, fast. Absolutely. Early month here. Yes. Mashallah. Okay, I'm going to recite. You just follow me. Okay. Ashhadu Ashhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa shahadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasul. I testify I testify there is no God there is no but God Allah, but Allah, and Muhammad and Muhammad is messenger of Allah is the and messenger servant of of Allah. and servant of Allah. MashaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah sahabat, tiada hari tanpa mu'alaf. Kita tidak hanya menunjukkan ataupun mengunggah momen-momen bersyahadat mu'alaf dari dalam negeri, tetapi juga kita unggah juga, kita tampilkan juga mu'alaf-mu'alaf dari luar negeri. Masya Allah, Islam begitu berkembang luar biasa ya di seantero dunia, dan akan semakin banyak lagi yang bersyahadat masuk Islam karena telah menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Innaddina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.